Bismillahirrahmanirrahim. Faman masaha hadran thumma safara awakasa ay masaha safran thumma aqama lam yastawfi muddata safrin taghliban lil hadri fayaqtasiru ala muddatihi fil awwali wa kadha fit tsani in aqama qabla madiha fa in aqama ba'daha lam yamsah wa yujzi'uhu ma madha wa in zada ala yaumi wa lailatin walau masaha safran ba'da adathihi hadran istawfa muddata safri walau masaha ahadal khuffaini hadran thummal akhara safran masaha muddata safri inda rafi'i tab'an lil qadi Husain wal Baghawi wa sahahal musannifu maqalatal mutawalli wasyashi annahu yamsahu muddatal iqamati faqat. Pak Syednya kopi. Hah? Murid baru. Pak buat awal tu. Hah? Karab kiamat baru balik. 2 rota tu bit daja baru balik. Maka jika mengusap ia seorang ketika dalam daerah bak tempat mukim. Jika mengusap ia seorang dalam daerah kemudian safara musafir ia seorang. Jadi aturannya adalah kalau aturan yang Rasul berikan adalah durasi masa mengusap sepatu itu kalau orang yang menetap ataupun mukim itu lamanya sehari semalam. Bagi orang yang musafir, orang yang mengadakan perjalanan 3 hari 3 malam. Bagaimana kalau kombinasi? Fa'i masaha, maka jika mengusap ia seorang dalam daerah, kemudian safar musafir ia seorang. Ataupun jika akasa, jika terbalik ia madhkur. Kiban terbalik ia madhkur, artinya mengusap ia seorang ketika safar, dalam safar, dalam rantau, dalam perjalanan. Kemudian aqama, kemudian menetap ia seorang, mukim ia seorang. Jadi kalau kejadiannya adalah kombinasi, dia mengusap dalam daerah, artinya ketika menetap, dan kemudian dia safar. Maka itu durasi yang mana, muddah yang mana, jangka waktu yang mana yang dipakai? Apakah jangka waktu mukim, karena dia mengusap ketika dalam daerah, walaupun sekarang dia sudah dalam perjalanan, ataukah yang dipertimbangkan adalah yang digunakan adalah durasi musafir, karena sekarang dia sedang dalam perjalanan, ataupun kasusnya terbalik, dia mengusap ketika safar, kemudian belum 3 hari dia sudah mukim, dia sudah menetap. Maka apakah akan dia teruskan mudah safarnya, masa safarnya,
masa mengusap sepatu safar yaitu 3 hari 3 malam, ataukah dia mengikuti hukum yang sekarang, yaitu sekarang dia sudah menetap. Yang gimana? Punya kombinasi lagi. Niscaya lam yastaufi muddata safar, tidak menyempurnakan ia seorang akan masa safar. Berapa lama masa safar? 3 hari 3 malam. Jadi kalau kombinasi maka dia tidak sempurnakan masa safar, yaitu 3 hari 3 malam. Kenapa tidak menyempurnakan masa safar? Karena memenangkan bagi hadri, bagi dalam daerah. Atau ciagenya anjing menyuka idza jitama'al khissah wa syaraf akhas wa asyraf, apabila berhimpun yang rendah dan yang mulia. 1 dengan 3 tentu yang rendah adalah 1, yang lebih tentu 3 hari 3 malam. Jadi yang kibanan ghalabal khissah, ghalabatil khissah, menang yang rendah. Ghalabal akhas, tadinya kamu adu antara 1 dan 3, hadar dan safar. Maka yang kibanan, maka menang yang hadar, menang yang lam daerah. Maka tidak dia sempurnakan masa safar. Fakon taklibanil hadar, karena pemenang memenangkan bagi dalam daerah. Jadi jangan diteruskan masa safar. Kalau dia mengusap, baik dia mengusap ketika dalam daerah kemudian melakukan safar, maka yang berlaku adalah masa dalam daerah, cuman sehari semalam. Sehingga begitu sudah tuntas sehari semalam, maka berwuduknya itu sepatunya harus dicabut berarti. Ini baru sehari semalam. Iya, yang dibenangkan adalah hukum hadar. Sepatunya harus dicabut, dia berwuduk seperti biasa, basuh kaki, kemudian pakai sepatu. Sekarang karena dia sedang safar, lanjutkanlah safarnya. Kalau safarnya kemudian ternyata berlanjut sampai 3 hari 3 malam, dia tidak sampai mukim 3 hari 3 malam itu, maka dia tuntaskan masa safar. Yang namun sebelum dia tuntaskan masa safar itu, masa ketika sudah tuntas masa hadar, masa sapuan, masa usapan sepatu untuk hadar dalam daerah, sepatunya harus dibuka, berwuduk seperti biasa, basuh kaki, baru pakai sepatu lagi. Kemudian dia melanjutkan safarnya, itu baru dia teruskan baru dia mulai kembali mudah durasi usapan safar. Mengerti durasi, Renggu? Tahu durasi? Durasi itu lamanya waktu. Itu nama bahasa kerennya durasi. Durasi. Lagi contoh lomba pidato. Lomba pidato durasinya berapa lama? 10 menit. Itu mudah durasi. Lama waktu. Jadi begitu. Karena aku minumlah teh manis, kopi panas. Jadi mau kata kopi panas, twing, musyahaya dulu ya. Twing. Fayak tasiru ala muddatihi fil awali, maka membatasi ia seorang atas
masanya hadar, masanya dalam daerah. Nah, durasinya dalam daerah. Berapa durasinya? Sehari semalam. Pada yang pertama, apa yang pertama? Mengusap dalam daerah, kemudian dia musafir. Kan? Maka dia batasi dengan durasi dalam daerah sehari semalam berarti. Kemudian dalam safar itu dia sudah sampai sehari semalam, kan? Kalau dia ingin mengusap menggunakan mudah safar, kayak lagi haul, buka dulu sepatunya, berwudu ketiga, basuh kaki, pakai lagi, itu baru safar mudah safar. Wa kadza fisani, begitu juga yaktasir, begitu juga membatasi atas mudah hadar, durasi dalam daerah. Pada yang kedua akasa, kebalikan, dia mengusap ketika safar, kemudian dia mukim, dia menetap. Jadi kalau dia mengusap ketika safar, kemudian dia menetap, lagi safar dia mengusap, kemudian belum sehari semalam sudah mukim, belum sehari semalam lagi tajak melabuh. Dalam safar itu kita usap sepatu, kemudian katruk melabuh, jadi melabuhnya ataupun bek melabuh lah, bejuh maksud wo gampung dan gampung, mesti tahu gampung mandasi, jadi dalam perjalanan dia mengusap sepatu. Itu kan perjalanan tidak sampai sehari semalam, tapi dia kan musafir, begitu sudah sampai kampung dia, nyang mukim. Sedangkan durasi safar, usapan sepatu safar 3 malam. Ini baru 7 jam dia musafir baru 7 jam sudah sampai di kampung. Yang gimana? Maka tidak dia sempurnakan masa usapan safar. Jadi kalau baru 7 jam berarti nyan pada jam tu sehingga sampai 24 jam berarti pada 17 jam lagi. Jadi kalau baru 7 jam berarti 17 jam lagi. Walaupun dia mengusap ketika safar. Jadi begitu juga pada yang kedua, yaitu mengusap ketika safar kemudian menetap. In aqama qabla madiha, jika menetap ia seorang sebelum madiha, sebelum berlalunya mudati, sebelum berlalunya masa hadar. Masa hadar. Paduk masa hadar yaitu sehari semalam. Jadi belum sehari semalam dia sudah mukim. Jadi kalau dia sudah mukim, maka tidak dia sempurnakan masa safar, masa usapan safar. Jadi kebanci. Berarti taklibanil hadar, berarti dia hanya menyempurnakan masa hadar berarti. Fa'in aqama ba'daha, yang kamu pun understand? Namu pun perempuan, Pak orang maki, Pak, kapina, ane lagi maki, panjang ada gunong maki ya, babahro ada gunong, mulut jalan. Pamutorik babahron. Itu in aqama qabla madiha, jadi menancit pada yang kedua, yaitu kebalikan, jika menetap ia seorang sebelum berlalunya muddati,
pemuddatihian masa hadar. Jadi kalau dia sudah mukim sebelum berlalu masa hadar, maka dia tidak menyempurnakan masa safar, akan tetapi pakai masa hadar. Lagi apa pun, kalau baru 7 jam kemudian sudah dia mukim, maka masa mengusap sepatunya itu tinggal 17 jam. Fa in aqama ba'daha lam yamsah. Maka jika mukim ia seorang, jika menetap ia seseorang yang mengusap ketika safar, kemudian mengusap ketika safar, kemudian mukim. Tadi belum berlalu, dia mukim sebelum berlalu masa yaitu sebelum berlalu 24 jam dia sudah mukim, maka dia selesaikan, berarti mudah mukim. Tapi kalau sudah berlalu masa mukim gimana? Misalnya dia safarnya sudah 2 hari 2 malam, kemudian sampai ke kampung. Jadi kalau durasi safar sisa sehari semalam, tapi belum tuntas durasi safar, dia sudah mukim. Yang gimana? Fa in aqama ba'daha, maka jika mukim ia seorang, jika menetap ia seorang setelahnya muddah, setelahnya masa setelahnya masa hadar, niscaya lam yamsah, niscaya tidak mengusap ia seorang. Jadi kalau dia mukim setelah sudah berlalu masa hadar, lagi hawa bunuh, sudah berjalan 2 hari 2 malam, yang kamu mukim, dia kan tidak bisa meneruskan masa safar karena sudah mukim. Sedangkan hukum adalah taglibanil hadar, memenangkan kepada lam daerah. Yang gimana? Lam yamsah, tidak mengusap ia seseorang. Hanjit mengusap leh. Jadi yang kakak gimana? Kalau ikuti masa hadar seharusnya kan sehari semalam. Ini yang dia pakai sudah 2 hari 2 malam, kemudian dia mukim. Yang gimana? Wa yujzi'uhu ma madha, dan memada akan ia seorang oleh masa yang telah berlalu ia masa. Ataupun mayan beda pegah masaan, pengusapan. Memada akan ia seorang oleh mamada, oleh pengusapan yang telah lalu ia pengusapan. Jadi pengusapan yang kakak gimana? Sedangkan nyoka berada dalam daerah, kan tidak bisa lanjut lagi. Tidak bisa lagi dia tuntaskan 3 hari 3 malam yang sudah terpakai 2. Sedangkan hadar itu cuma sehari semalam, nyoka 2 orang. Yang lalu biarlah berlalu. Untuk ke depan tidak boleh lagi dia mengusap sepatu. Begitu itu. Anjir mengusap. Poin zada ala yaumin wa lailatin, sekalipun lebih ia mamada, sekalipun telah lebih ia pengusapan yang lalu, yang telah berlalu, ataupun telah lebih ia atas sehari semalam. Walaupun kalau lebih pengusapan yang kalian kata jika 2 euro, jadi yang gimana? Yang kakek lah. Jadi yang ke depan je le tamu watiluhu, yang payah buka ada batuan. Harus buka sepatu, wudhu seperti biasa. Kalau dia mau mengusap lagi, ya pakai lagi sepatunya berarti. Kemudian nanti ketika berhadas, maka dia wudhu seperti biasa. Giliran pada kaki, itu mengusap sepatu. Kalau lebih demaji ngawa Eropa 20 puk je mana buka-buka di batu. Dengar-dengar ngau di batu. Maka kalau lebih je ngawa Eropa. Begitu itu. Walau masa hanya kamu poman. Understand? Nah, apa ya?
Walau masaha safran ba'da hadasihi, seandainya mengusap ia seorang ketika safar, setelah berhadas ia seorang. Kapan berhadas? Berhadas ia seorang hadran, lam daerah. Jadi dia mengusapnya itu ketika safar. Tadinya dia berhadasnya hadran, dia berhadas, sedangkan durasi itu kan dari hadas kan. Durasi itu, masa pengusapan itu sehari semalam atau 3 hari 3 malam itu dihitung sejak berhadas. Jadi berhadasnya dalam daerah, mengusapnya dalam ketika safar. Yang iban istaufa muddata safri nisyaya. Nisyaya menyempurnakan ia seorang akan masa safar. Atas dalam perjalanan. Jadi dia mengusap dengan masa dia menyempurnakan masa safar. Walau masa hadal khufain, dan seandainya mengusap ia seorang akan salah satu 2 sepatu dalam daerah. Jadi kamu karak-karak nih. Jadi dalam daerah dia sempat mengusap sebelah sepatu. Sepatu sebelahnya lagi bagaimana? Ketika sudah mulai safar, mengkarak-karak. Jadi dia pakai sepatu satu lagi lamodo. Lamodo pakai rabatu tabuh hadu. Penokon kiban cara aja. Pakai tilop. Tilop di belah mendang pakai tilop. Jadi kalau motor baru pakai rabatu. Seandainya mengusap ia seorang akan salah satu 2 sepatu dalam daerah, kemudian mengusap ia akan akharat, mengusap ia akan sepatu yang lain. Sepatu yang lain artinya sepatu satu lagi. Di mana mengusap? Safran, ketika safar. Yang gimana? Nisyaya mengusap ya seorang dengan masa safar menurut Imam Rafi'i. Dengan masa safar berarti 3 hari 3 malam. Walaupun kan sebelah sepatu dia usap ketika hadar, ketika lam daerah, maka hana sempurna loh. Kecuali lagi seperti yang di matan itu, kedua sepatu itu sudah dia usap dalam hadar ketika hadar, kemudian dia safar, maka tagliban lil pemenang hadar, pemenang masa hadar, yaitu sehari semalam. Sehingga dalam perjalanannya ketika sudah tuntas 24 jam, maka sepatu dia buka, berwudu, kemudian pakai lagi. Tapi kalau pemakaian sepatunya itu baru sebelah dalam hadar, sebelahnya lagi dalam safar, itu tidak tagliban, tidak menangkan kepada hadar, tapi dia mengusap dengan masa safar. Maka mengusap karena sempurna penggunaan sepatu itu dalam safar. Sempurna aja kalau dalam safar, maka dia ikut hukum, dia ikut mudah itu tuh mudah safar berarti. Begitu itu. Masaha muddata safri 'inda Rafi'i, mengusap ya seorang dengan masa safar menurut Imam Rafi'i karena mengikut bagi Qadhi Husain dan Al-Baghawi. Wasahahal musannifu maqalatal mutawalli wasyashi, dan mensahihkan oleh musannif. So, musannif Imam Nawawi. Mensahihkan oleh musannif akan pendapat mutawalli dan asyashi. Akan pesahih. Makalah pendapat mutawalli dan syashi, yaitu
Ya itu annahu yamsau muddatal iqamah faqat, sesungguhnya ia seorang itu mengusap ia seorang dengan masa, dengan durasi mukim mukim saja kan, karena walaupun tidak sempurna penggunaan sepatu dalam daerah, baru sebelah dia pakai kan, sempurnanya ketika safar kan, yang namun yang kongkat terjadi perpaduan kan, antara apa, hadar dan safar, dia taglib kepada hukum je lagi bunuh lagi dia tu tagliban lil hadri kan. Jadi yang muktamad yang tu jadi yang muktamad pu yang kepesahih le musannif qauluhu wa sahah al musannif wal muktamad. Nyan yang muktamad. Jadi pu yang kepesahih le musannif yang kenya muktamad. Karena nyan mentong mentong dalam cakupan perpaduan safar dan hadar kan. Karena sebelah sepatu ketika dalam daerah, sebelah sepatu lagi ketika yang kom perpaduan cik pakohana taklib mudah kon takliban cik kan, takliban lil hadar begitu. Benar tanya mana? Lah nak tu guna pertanyaan ya itu tiada tanya bagimu. Wa syartuhu, bermula syaratnya mengusap sepatu itu bahwa memakai ia seorang ataupun bina majhul juga yul basa. Bermula syaratnya mengusap sepatu itu ayul basa ba'da kamalit tuhri, itu bahwa dipakai ia khuf, ia sepatu setelah sempurna bersuci. Kiban sempurna bersuci yaitu dengan sudah membasuh kedua kaki kan. Kalau baru basuh sebelah kaki kemudian dia pakai sepatu yang gimana, tidak boleh diusap itu kan. Jadi pengusapan itu setelah sempurna bersuci. Begitu itu dipakai ia sepatu setelah sempurna bersuci. Kenapa? Lil hadisil awwali, karena hadis yang pertama. Hadis yang pertama pergayu oleh Nabi hadis yang pertama. Hadis dua Ibnu Umar. Idza tatahhara fala bisa khufaihi fala basa khufaihi. Bila telah bersuci lalu memakai ia akan dua sepatu. Jadi memakai dua sepatu itu kan, kapan memakai dua sepatu? Bila telah sempurna, bila telah tatahara, telah bersuci. Falau labisahu qabla ghusli rijlaihi wa ghasalahuma fihi, maka seandainya memakai ia seorang akan ia sepatu pajan pakai sebelum membasuh dua kakinya seorang. Belum dia basuh dua kaki sudah dia pakai sepatunya, berarti dia pakai sepatu itu setelah mengusap kepala. Setelah mengusap kepala dia pakai sepatu.
Kemudian dia ambil cara yang praktis. Nggak dia buka lagi sepatunya itu. Wa ghasalahuma fihi, dan membasuh ia seorang akan keduanya dua kaki. Membasuh ia seorang akan keduanya kaki, dibasuh fihi, padanya rabatu, padanya sepatu, padanya khuf. Kan? Pak khufnya yang kena babu masil khufinya ke khufinya. Kan? Jadi itu sepatunya tidak dia buka lagi. Kan? Jadi setelah mengusap kepala lalu dia pakai sepatu. Kemudian tinggal aja, oh ini belum basuh kaki. Jadi sepatunya tidak dia lepas tapi dia basuh kaki dalam sepatu. Jadi nyandende sepatu buatan penguat. Sepatu tahan air. Bukan sepatu untuk sepatu cilek-cilek. Dua gekenong kadu hababa. Niscaya lam yujzi ilmashu, niscaya hana memada oleh mengusap. Kapan mengusapnya itu? Mengusapnya itu kan nanti setelah dia jadi nanti kan, kalau sekarang ini cara kaifiatnya dia berwuduknya itu dan menggunakan sepatunya itu setelah mengusap kepala dia pakai sepatu, sedangkan kaki belum dibasuh. Itu tidak memenuhi syarat. Aturannya adalah tuntas bersuci baru pakai sepatu. Jadi belum basuh kaki sudah dia pakai sepatu, kemudian kaki dia basuh dalam sepatu. Itu resikonya nanti itu. Nanti kalau dia ingin mengusap sepatu setelah dia berhadas, kemudian dia berwudu, ingin mengusap sepatu, tidak boleh dia usap sepatu. Jadi caranya bagaimana itu kalau dia ingin usap sepatu? Tidak boleh dia usap sepatu. Lam yujzi ilmashu, tidak memada oleh mengusap. Jadi nanti kalau nanti dia berhadas, kemudian dia wuduk lagi, dia wuduk lagi mengusap kepala, giliran kedua kaki, kemudian dia mengusap sepatunya hana memada. Kenapa tidak memada? Yang sebelumnya tidak memenuhi syarat. Dia pakai sepatu belum sempurna bersuh, maka mengusap yang sekarangnya hana memada. Hana memada oleh mengusap. Kecuali gimana? Kecuali ayan za'ahuma min mawdi'il qadami thumma yudkhilahuma, kecuali bahwa mencabut ia seorang akan keduanya dua kaki. Dari mana mencabut? Dari tempat kademi, kaki bawah. Kaki bawah yaitu dari mata kaki hingga ujung jari. Keluarkan dulu kakinya. Sehana-hana jika sepatunya itu sepatu lars, tahu sepatu lars, sepatu tentara ataupun polisi ya. Dia keluarkan dulu kakinya, keluarkan kakinya hingga keluar dari posisi kademi, posisi anggota kaki bawah, yaitu dari mata kaki hingga ujung jari. Keluarkan dulu dari situ, baru masukkan lagi. Illa yanza'ahuma min mawdi'il qadami thumma yudkhilahuma fihi, kecuali baru memada mengusapkan. Kiban memada karena kan kaki sudah dia basuh kan? Kaki sudah dia basuh. Masalahnya dia basuh dalam sepatu. Jadi yang kibanan itu proses yang terakhir belum dia sempurnakan, yaitu
memakai sepatu setelah sempurna bersuh. Maka sekarang ketika dia ingin mengusap, itu harus selesaikan proses yang dulu. Nah, kita selesaikan, keluarkan dulu kakinya. Nah, sampai keluar dari tempat kademi. Nah, kaki, anggota kaki yang bawah. Dia keluarkan dari enggak harus keluar, kalau misalnya sepatu las harus keluar semua. Baru dia pakai lagi. Nah, adanya usap. Thumma yudkhilahuma fihi, kemudian masukkan ya seorang akan keduanya dua kaki padanya maudhi'il qadami, padanya tempat daripada qadami. Dia harus berdubit ilayan. Begitu itu. Pun adanya mana? Tidak tanya bagaimana. Walau ada khala ihdahuma ba'da ghusliha, dan seandainya memasukkan ia seorang akan salah satu keduanya dua kaki setelah membasuhnya salah satu keduanya dua kaki. Jadi setelah dia basuh salah satu kaki, kemudian dia masukkan dalam sepatu. Ini beda kasus dengan yang sebutkan, ada dia pakai dalam daerah sebelah sepatu, sebelahnya lagi dia pakai ketika safar. Yaitu yang dia pakai salah satu sepatu dalam daerahnya gimana? Itu dia sudah basuh kedua kaki. Ya, cuman karena nyan eler Tuhan ataupun haidnya baru sempat pakai sebelah sepatu. Dua kaki sudah dia ini nyambat. Dia caranya lain, tidak sesuai tuntunan. Harusnya kan sudah basuh dua kaki baru gunakan dua sepatu. Jangan. Dia basuh sebelah kaki langsung pakai sepatu. Habis itu basuh sebelah kaki lagi pakai sepatu. Aturannya sudah basuh dua kaki baru pakai sepatu. Jangan. Basuh kaki pakai sepatu. Basuh kaki pakai yang gimana? Walau ada khala ihdahuma, seandainya memasukkan ia seorang akan salah satu keduanya dua kaki. Memasukkan kemana? Memasukkan dalam maudhi'il qadami, masukkan dalam tempat qadami, anggota kaki bawah. Setelah membasuhnya salah satu, tsumma ghasalal ukhra, kemudian membasuh ia seorang akan kaki yang lain. Kaki yang lain artinya kaki yang satu lagi. Wa dakhalaha, dan memasukkan ia seorang akan ia ukhra, akan ia kaki yang lain. Nisyaya hana memada oleh musab. Karena itu tidak sesuai tuntunan hadis. Kiban tuntunan hadis idza tatahara, bila dia telah kiban telah bersucinya, yaitu sudah membasuh sudah basuh dua bila sudah bersuci lalu makanya bersuci belum sudah baru sebelah kaki sudah dia pakai sepatu yang gimana lam yujzi'il mashu hana umada oleh mengusap. Jadi kalau nanti dia berhadas kemudian dia mengusap sepatunya hana umada mengusap illa ayanza'al ula min mawdi'il qadami thumma yudkhilaha fihi, kecuali bahwa mencabut ia seorang akan kaki yang pertama mencabut ia seorang akan kaki yang pertama. Dari mana cabut?
dari tempat kademi, dari tempat kaki bawah. Tadinya hana umada lagi nyana, mengusapnya itu tidak umada. Kecuali tadi bagaimana dia pakai sepatu? Basuh kaki pakai sepatu, basuh kaki satu lagi pakai sepatu. Oh nyangka hana umada kan? Karena belum sempurna bersih. Kalau nanti dia mengusapnya hana umada. Jadi kibancit. Kecuali baru mada tadinya itu, setelah dia basuh pakai, dia basuh satu lagi dia pakai, kan? Baru mada kiban cabut lagi itu sepatu yang dia pakai pertama, dia cabut lagi, baru dia pakai lah. Kecuali cara aja kayaknya, kan? Cabut lagi berarti. Kalau ada dia cabut lagi kemudian dia pakai lagi, kalau nanti dia berhadas, kan, maka memada mengusap sepatu. Kalau tadinya dia tidak cabutnya hana umada mengusap. Jadi kibancinan cabutlah dua-dua, berarti cabut dua-dua sepatu itu, basuhlah seperti biasa, pakai preh mahada 3 detik wati. Baru kemudian dia mengusap sepatu. Jadi hana umada mengusap kecuali bunuan dari buka 3 detik. Sepatu yang pertama dia menyahana bukanya enggak hana umada. Enggak. Nampu mah? Hana buka hana umada. Jadi kahana umada oleh mengusap kecuali memada mengusap bahwa mencabut dia seorang akan kaki pertama. Kaki pertama, kaki yang pertama dia basuh kemudian langsung pakai sepatu, kan? Padahal kaki satunya lagi, sedangkan kaki satunya lagi belum dia basuh. Kecuali baru memada mengusapnya menyebunuan bahwa membuka ia akan kaki pertama, mencabut ia akan kaki pertama daripada tempat kaki bawah kademi, kemudian yudkhilaha fihi, memasukkan ia seorang akan ia ulang pertama padanya maudi kademi, padanya tempat kademi, kaki bawah. Begitu. Understand? Yes. Walau ghasalahuma, nyupanya ada lau jinguan. Seandainya ghasalahuma fi saqil khuf, seandainya membasuh ia seorang akan keduanya kaki, keduanya rijlain, keduanya kaki. Seandainya membasuh ia seorang akan keduanya kaki dalam betis sepatu. Berarti dia basuh kaki itu belum sampai kepada maudi qadam. Kakinya itu belum sampai kepada tempat kaki bawah daripada sepatu. Kakinya itu baru di betis, berarti sepatunya sepatu lars berarti. Baru di betis, dia basuh kaki. Sudah dia basuh kedua kaki dalam betis sepatu, summa adkhalahuma mawdi'al qadami, kemudian memasukkan ia seorang akan keduanya dua kaki pada tempat qadami, pada tempat qadami. Qadamian punya bahasa Inggris pun foot, FOOT. Punya rijlun bahasa Inggris jadi leg, LEG, leg. Punya bahasa Indonesia mandung kaki. Bahasa Arab beda bahasa Arab. Kalau kaki keseluruhan rijlun. Anggota kaki bawah mulai dari mata kaki sampai ujung kaki, ujung jari kaki, sampai ujung jari kaki, nyan qadamun. Bahasa Indonesia hantik bahasa Indonesia. Rencana demah mendahulukan pribumi. Ndak boleh itu Habib
Mendahulukan. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Langit dan bumi dan isi keduanya nyata Allah. Ya pegah pribuminya pribumi. Ini sila pribuminya. Nah, thumma adakhalahuma mawdi'al qadami, kemudian masukkan ia seorang akan keduanya dua kaki pada tempat qadami, nisyaya jid oleh mengusap. Kenapa? Karena kakinya masuk sepatu baru sampai betis sepatu. Begitu. Walau ibtada al-lubusa ba'da ghuslihima, dan seandainya mulai ia seorang akan memakai setelah membasuh keduanya kaki. Seandainya mulai ia seorang akan memakai setelah membasuh keduanya kaki, kemudian berhadas ia seorang, pajan berhadas sebelum mencapai sampai keduanya kaki kepada maudhi' qadam, kepada tempat anggota kaki bawah. Sedangkan aturannya berhadasnya itu setelah sudah pakai sepatu. Yang pakai sepatu itu setelah sempurna bersuh. Nyogoh belum sampai pada maudhi' qadam, kamu hadas di nisyaya lam yujzi'il mashu, hana memada oleh mengusap. Bekna wancana mengusap tu. Jadi kalau dia kalau kebetulan amalkan atau lembut berkelaman kayak dia teruskan pakai sepatu, itu dia wudu. Begitu sampai ke kaki, kaki sudah pakai sepatu, tidak dia buka lagi sepatunya, dia usap sepatunya. Hana memada tuangku, aja buka dah batu alah tu basuh lagi itu. Tidak boleh hana memada mengusap. Wajah-wajah pasrah menanti selawut. Tiada kata yang paling indah kecuali selawut dan talum. Nisyaya lam yujzi'il mashu, hana mada oleh mengusap. Begitu itu. Wadakhala fi qawlihi tuhrin, masuk dalam kon Pak Eko mau masuk Pak Eko anak Pak Eko ini, dan masuk pada perkataannya mutane pekeun mutane tuhrinan jahilikunan ba'da kamali tuhrin, memakai sepatu, dipakai sepatu setelah sempurna suci. Oleh pedamang dalam perkataan sucinya, oleh wudu orang yang kekal hadas, orang yang tetap hadas. Kiban tetap hadas, dia sudah wudu, berhadas lagi, sudah wudu lagi. Jadi yang kibanan. Jadi wuduk jihnya wuduk darurat. Jadi ada wuduk darurat yang kau tuhrin cik nanti. Tetap namanya bersuh, walaupun wuduknya itu wuduk kiba wuduk darurat yang kekal hadas. Sehingga berada dia semayang juga. Tapi harus bersegera. Oleh pedamong, oleh wudu udah emil hadasi, oleh wudu orang yang kekal hadas. Contoh seperti perempuan istihadah. Jadi suci, berarti kau idamong
wudhu darurat. Wudhu daruratnya kan wudhu darurat. Wudhu orang yang kekal hadas. Janji dihukum suci sih jangan. Dihukum Suci. Dan tamoncit wudhu madmum ilaihi tayamumu limaradin, dan masuk syid oleh wudhu yang dipadukan kepadanya wudhu. Akan dipadukan? Akan tayamum. Kenapa bisa dipadukan tayamum? Karena sakit. Iban sakit na luka baji haji kenong i. Kan? Tangan dia itu ada luka di tangan dia itu, tidak bisa kena air. Jadi wudhu lagi biasa, basuh muka yang luka di mana? Tangan kiri. Tangan kanan dibasuh. Tangan kiri ini mana yang bisa kena air? Kan? Itu dibasuh. Sedangkan yang tidak bisa kena air dia ganti dengan tayamum. Udah tayamum, yang kiban lo usap kepala, basuh kaki. Maka berwuduk dia itu sudah perpaduan wuduk dan perpaduan. Yang kibanan jangan tak mau dalam kata-kata suci. Adi tamong dalam perkataan gaknya suci oleh apa damong? Oleh wuduk madmum ilaihi tayamum, oleh wudhu yang dipadukan kepadanya wudhu akan tayamum. Kenapa dipadu? Karena sakit. Jadi yang kibanan aja cik mengusap dekedi, dia sudah pakai sepatu, kemudian selanjutnya dia berhadas. Yang kibanan berwuduknya setelah hadas itu berwuduk mengusap sepatu juga. Berwuduk usap sepatu juga. Jadi tamoncit manduanya wuduk darurat, yaitu wuduk orang yang kekal hadas, dan wuduk perpaduan atau mandua yang kira tuhrin. Engkau dengkuan fayajuzu bina'ul mashi alaihima, maka boleh oleh mendasarkan pengusapan. Ada berdasarkan pengusapan atas keduanya, wuduk daim dan wuduk madmum, wuduk orang yang kekal hadas dan wuduk perpaduan tayamum. Jika mendasarkan atau mengusap ini kan setelah wuduk secara sempurna, wuduk yang pakai basuh kalau wuduknya ini wuduk darurat kiban, atau wuduknya ini wuduk perpaduan kiban, untuk le wuduknya nanti kalau dia berhadas, lalu wuduknya itu dengan mengusap. Mengusap man didasarkan kepada wuduk wa yustafadu bihi, maka yustafadu bidzalikal wudu, dan dimanfaatkan dengannya wudu pun, dimanfaatkan dengannya mashi, dengannya pengusapan, akan dimanfaatkan akan mama yang adalah itu dimanfaatkan dengan demikian wudhu. Demikian wudhu, yaitu wudhu pertama, yaitu wudhu darurat, wudhu daim hadas, dan wudhu perpaduan. Jadi manfaatkan dengan pengusapan ini. Jadi wudhu darurat seperti perempuan istihadah itu one use only, itu hanya sekali pakai. Kiban sekali pakai. Wudhu perempuan istihadah atau orang yang kekal hadasan, wudhunya itu hanya boleh untuk satu sholat fardu. Sholat sunat kiban, sholat sunat terserah, mau 1000 rakaat terserah. Itu wudhu darurat, one use only. Lagi soft tank.
Makanya gimana? Hah? Jadi karena dia dasarkan kepada wudhu darurat yang one use only, hanya sekali pakai, hanya untuk satu fardu. Maka pengusapannya hanya untuk sekali sholat fardu wajib. Nah, karena didasarkan kepada wudhu darurat dan wudhu perpaduan tayam. Ini wudhu perpaduan tayamum pilagenya cik, one use only cik. Sekali pakai, makna sekali pakai artinya hanya untuk satu sholat fardu. Nah, untuk berikut payah tu itu mayang dikawati. Pengusapannya gimana? Menancik. Cuman durasinya tetap 1 kali 24 jam. Cuman harus diulang nanti. Fardu sekali lagi bagaimana? Tung itu mayang lom, mengusap sepatu lom. Sholat fardu, masuk lagi sholat fardu selanjutnya, wudhu lagi. Usap sepatu, begitu sampai 24 jam. Lagi pun kalau dia mukim ataupun kalau musafir, 3 kali 24. Gak-gaganya anjing. Yustafadu bihi makana yustafadu bidzalikal wudu, dimanfaatkan dengannya pengusapan yang dibina ada 2 wudu. Akan dimanfaatkan akan mama ya adalah iyama itu dimanfaatkan iyama dengan demikian wudu. Demikian wudu darurat dan wudu perpadu. Yang dimanfaatkan satu sholat fardu berarti. Dapat dimanfaatkan dengan demikian wudu tekedi baqiya min fardin lau baqiya tekedi seandainya masih ada ia demikian wudu. Tekedi mentang wudu wudu darurat dan wudu perpaduan tayamumnya, maka bisa dimanfaatkan untuk apa? Satu fardu dan beberapa sholat maka menanci pengusapannya. Jadi hanya bisa dimanfaatkan untuk satu fardu dan gaging. Lau baqiya seandainya mendeng, seandainya masih ada ya demikian demikian wudu darurat dan wudu perpaduan. Nyata daripada fardin wa nawafil, nyata daripada satu sholat fardu dan beberapa sholat sunnah. Begitu itu. Ataupun nyata yang dimanfaatkan dengan mashinya, dengan pengusapannya, nyata daripada nawafilah fakat, ataupun temayan sunnah mentang, ataupun sholat sunat ataupun sholat sunat saja. Ingkana fa'ila bihi fardun, jika ada hal yang sya'an itu telah dikerjakan dengannya dalikal wudu, dengannya demikian wudu. Demikian wudu perpaduan dan wudu darurat. Jika ada hal dan sya'an itu telah dikerjakan dengannya demikian wudu, akan telah dikerjakan akan tabuh fardu. Jadi kalau dengan wudu bukan, kalau dengan wudu darurat ataupun wudu perpaduannya, dia sudah kerjakan satu sholat fardu. Kemudian dia berhadas. Sudah berhadas, lalu dia wudu, mengusap sepatu. Maka dengan pengusapan ini, karena sholat fardu sudah dia kerjakan dengan wudu darurat tadi, kemudian dia berhadas, dia pulang pakai sepatu, dia usap, pakai sepatu ulang. Kemudian dia berhadas, lalu wudu dan mengusap sepatu.
Jadi kalau tadi sudah dia kerjakan dengan wudhu darurat tadi satu sholat fardu, maka berarti dengan pengusapan ini tersisa pemanfaatan untuk temayang Nah, berarti sisa temayang sunat berarti ya. Temayang sunat. Begitu itu. Nah, nampu meh. Cerita kalau dalam ni. Qauluhu alaihima. Nah, qauluhu alaihima. Keenggangan alaihima atas keduanya, keduanya artinya ada wudu orang yang kekal hadas dan wudu perpaduan yang dipadukan kepadanya wudu akan tayamum karena sakit. Jadi jid bina pengusapan ada dua wudu ya. Wudu daim hadas dengan wudu yang dipadukan tayamum. Artinya bila telah memakai ia seorang akan Idzalah bisa bila telah memakai oleh tiap-tiap daripada keduanya. Keduanya daim hadas dan pula keduanya keduanya berarti orang yang kekal hadas dan orang yang memadukan wudu dan tayamum dan minhuma. Bila telah memakai oleh tip-tip daripada keduanya orang yang kekal hadas dan orang yang memadukan wuduk dan tayamum akan pakai akan sepatu setelah sempurna wuduknya tiap-tiap. Setelah sempurna wuduknya tiap-tiap, baik sempurna wuduknya berupa ghuslan wa tayamuman, berupa membasuh dan tayamum yang kesempurna. Tsumma ahdasa, kemudian berhadas ia tiap-tiap. Nisyaya lahu ayatawadda'a ka wudu'ihil awal ila ghusla rijlaihi. Nisyaya jid baginya tiap-tiap oleh bahwa berwudu ia tiap-tiap seperti wuduknya tiap-tiap yang pertama, kecuali membasuh dua kakinya tiap-tiap setelah dia berhadasnya. Jadi dia berwudu lagi biasa, lagi wuduk pertama, kecuali basuh dua kaki. Mau basuh dua kaki gimana? Falahul mashu alal khufil ladzi labisahu ba'dal wudu'il awal. Maka jud baginya tiap-tiap boleh mengusap aduh rabatu. Aduh sipatu. Aduh rabatu, aduh sipatu. Ya maka ia tiap-tiap akan ia sipatu ia pakai setelah wuduk pertama. Jadi kaji mengusap aduh sipatu. Wisali bihadal masih nawafila nyahoka butuhnya nah. Wisali bihadal masih nawafila fakat, dan salat ia seorang dengan ini pengusapan akan temayang sunat tiap-tiap. Jika ada ia tiap-tiap itu telah salat ia tiap-tiap dengan wuduk pertama. Wuduk pertama ke wuduk darurat ataukah wuduk pembunuhan berpadu. Telah solat ia tiap-tiap dengan wuduk pertama akan taboh temayang fardu. Jadi menyangka wuduk pertama yang kai pubuk temayang fardu berhadas sih. Wuduk tiga tu mengusap sepatu. Wuduk bunawan kai pubuk temayang fardunya gimana untuk yang pengusapannya? Hanjir untuk je hanjir pakai untuk temayang fardu taboh tu. Hanya bisa ipubut temayang sunat. Wa illa fa yusalli bi fardhan wa nawafil.
Jika hana pubut temayang, ngon wudu pertama. Nisyaya yusalli bi fardan wa nawafil. Salat ya seorang dengannya hadal masai, dengannya ini pengusap akan tabuh temayang fardu dan beberapa temayang nyambang enggak. Malilwa wa yajibu naz'u fil wudu'i li fardin akhar, dan wajib cabut, buka, lepas. Mencabut, buka, lepas. Ketika wudu wajib buka pada wudu untuk satu semayang fardu yang lain. Pakon karena pengusapannya dibina ada apa? Ada wudu darurat, yang wudu ya darurat yang berbahagianya one use on. Sekali pakai untuk satu solat jadi untuk 3 waktu nyampai buka. Basuh kaki long. Begitu itu. Jadi tungku-tungku yang berbahagia ada kala tangan tu kita. Tangan tu kita untuk lanjut syukur. Berdua belah view. Satiran ma'alla fardihi. Hal keadaan ia sepatu. Jadi nyo satirannya hal dari huwa ba'yul basa, bahwa dipakai hal keadaan sepatunya satiran ma'alla fardihi, menutup sepatu akan area akan tempat area fardunya seseorang. Apa area fardu? Sipatunya kakiya wahwal qadamu di ka'baihi, bermula area fardunya seorang menyangkut ataupun dalam konteks sepatu ini itu qadamu, kaki bawah, ngongon ka'baihi, ngongon dua mata kakinya qadamu. Jadi sepatu itu ada persyaratan, harus menutup seluruh area far. Mingkulil jawanib, menutup kibat, menutup area fardu dari segala sisi selain bagian atas. Jadi bagian atas kibat, bagian atas jitha. Jadi bagian atas teha artinya apa? Kaki boleh terlihat dari atas saja. Tapi kalau kadumun itu terlihat kalau dari atas nyanjik. Tapi kalau kadumun terlihat dari samping, kiri, kanan, bawah, ataupun dari punggung kademunnya, makanya kibatnya hana umam yang kahana umada. Selain bagian atas, falau ru'ya minhu bi ayyakuna wasi'a ra'si, maka seandainya terlihat qadamu, kaki bawah, darinya bagian atas sepatu. Kiban terlihat dengan pengertian bahwa ada sepatu itu yang lapang kepala, yang luas kepalanya longgar. Dan kepala sepatu itu longgar. Gak kiranya niscaya lam yadurra, no problemo, Alessandro Del Piero. Hana masalah ia terlihat. Walau kana bihi takharrukun fi mahallil fardi, dan seandainya ada dengannya sepatu oleh takharrukun, oleh robekan pada area fardu. Area fardu yaitu mata kaki, yaitu kadmun ngon mata
mata kaki. Ada robekan. Walaupun basyut seprik je. Kada tu mah. Niscaya darra bermasalah. Ia takharrupun, bermasalah ia robekan pada area fardu. Qalla au kasura, sedikit ia robekan atau banyak ia robekan. Walau takharraqatil bitanatu awil ziharatu, seandainya robek oleh dalam ataupun luar. Dalam ke dalam, tentu dalam sepatu. Rok dalam tepri ataupun rok dari luar robek. Dengan kasrah awal keduanya bitonah dan ziharah. Baca bitonah ziharah. Sedangkan bermula yang sisa itu sofik. Bermula yang sisa itu tebal. Jadi robek, misalnya dalamnya robek tapi luarnya tebal, kan? Jadi berarti sifatu tebai rabatuan. Teprik dalam, tapi luarnya tebal, kan? Teprik luar, robek luar, dalamnya tebal, kan? Niscaya lam yadurra, no problemo sih. Iya, robek. Wa illa darra, jika hana tebai lipi, kiba lipihan robek dalam, sisanya itu yang atasnya luarnya tidak robek dalam, atasnya tidak robek, cuman sepatu tipis. Ukuran kalau dia usap ke basah kaki, terasa basah kah? Terasa basah kaki. Ini saya bermasalah. Ia robek, bitanah ataupun zihara. Walau takharraqata min mawdi'aini, seandainya robek keduanya luar dalam. Dari mawdi'ain, dari dua area, dari dua bagian. Robek keduanya luar dalam dari dua bagian. Dua bagian yang tidak mutahadiyain, yang tidak setentang keduanya, dua bagian. Luar robek, dalam juga robek, tapi tidak setentang. Itu dengan catatan lagi buno sofik al-baqi sisa ji tebai. Niscaya lam yadurra, hana masalah si ia tepring. Begitu itu. Demikianlah buat gedanya Pak malam nak berbahagia malamnya ru. Nak berbahagia ru. Tak bahagia. Nak kenong ku panggang no. Ana trip leng ku panggang. Maulud ana trip leng. Biasa kenduri maulud ho undangan. Cium. Cium. Truk-truk di Banda Aceh. Sana. Rijik Ada undangan Banda anak Taja Aceh. Kecuali tanggung lewat aja, penjak jauh. Jangan dapat tiap jumpa 500 ribu ya, main masjid Mandasyah. Bak semujib Mandasyah. Wallahu a'lam bisawab. Pun kalau pegah dah. Dah 2 boh tu.